Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Hizriawana Fitri dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini ada definisi filsafat yang berasal dari bahasa Yunani atau filosofia. Tersusun dari kata filosof yang berarti cinta atau filia yang berarti persahabatan dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan. Mempelajari filsafat merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Salah satunya pengetahuan kebijaksanaan, kebenaran, serta hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan pengetahuan yang paling bijaksana atau setidak-tidaknya mendekati kesempurnaan. Kemudian di sini ada kedudukan filsafat sebagai the mother of science atau induk ilmu pengetahuan. Sebagai induk ilmu pengetahuan, filsafat merupakan muara bagi ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan yang bersifat positivistik, seperti ilmu komunikasi dan teknologi informasi yang baru saja muncul dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang disebut iptek. Filsafat menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus-menerus harus mengejarnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Sari. Dipersilahkan. Nama saya Sari, saya ingin menjelaskan slide ke-6. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang diyakini sebagai kenyataan dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila dikembangkan oleh Soekarno. Yang pertama, Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia. Yang kedua, akulturasi budaya India, Hindu, Buddha, Barat Kristen, dan Arab itu Islam. Filsafat Pancasila menurut Soeharto telah mengalami Indonesianisasi. Semua Pancasila dalam Pancasila adalah hasil diangkat dari budaya Indonesia dan selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir Pancasila. Filsafat Pancasila digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari atau way of life, agar hidup bangsa Indonesia dapat mencari kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pentinopita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari slide ke-7 dan 8. Pancasila sebagai genetipus objektifus. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetipus dan subjektifus. Nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lanjut slide ke-8. Landasan epistemologi filsafat Pancasila dan landasan aksiologi Pancasila. Epistemologi, cabang filsafat mempelajari seluk-beluk pengetahuan dan epistemologi. Terkandung pernyataan-pernyataan mendasar tentang pengetahuan seperti kriteria yang dapat memuaskan kita untuk mengungkapkan kebenaran. Landasan epistemologi Pancasila digali dari pengalaman yang dipadukan menjadi suatu pandangan menyeluruh kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila secara epistemologi dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengetahuan kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Aksiologi, cabang-cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai dalam aksiologi terdapat etika yang membahas hakikat nilai-nilai buruk dan estetika yang membahas nilai-nilai keindahan. Nilai artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Sila pertama mengandung kualitas monetes, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas, kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan jiwa besar. Sila keadilan mengandung kepedulian dan gotong royong. Cukup sekian dari presentasi